Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu sehat dan masih bisa tersenyum di tempat kalian masing-masing. Episode kali ini masih bersama saya di mata kuliah Supervisi Pendidikan. Kita akan belajar bersama mengenai proses supervisi pendidikan. Nanti di dalamnya kita akan membahas bersama tentang apa saja langkah dalam proses supervisi, kemudian apa saja jenis supervisi yang dipengaruhi oleh proses tadi. Oke teman-teman, masuk pada poin pertama, yaitu kita akan membahas tentang langkah-langkah supervisi. Langkah-langkah supervisi ini sebenarnya mudah diingat teman-teman, seperti kegiatan pada umumnya. Proses supervisi ini sama seperti itu, yaitu kita bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama adalah pra-kegiatan, kemudian kegiatan inti, kemudian ada pasca kegiatan. Secara detail, pada pra-kegiatan ini, supervisor dan guru bertemu untuk menentukan teknik apa yang mau digunakan. Nah, setelah guru dan supervisor ini bertemu teman-teman, kemudian supervisor masih punya langkah selanjutnya, yaitu supervisor harus menyusun instrumen yang sesuai dengan teknik yang dipilih tadi. Begitu. Setelah selesai begitu, supervisor menyusun instrumennya, masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan di mana teknik tadi yang dipilih itu terlaksana. Jadi kita bayangkan teknik yang dipilih adalah kunjungan dan observasi kelas ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama di video sebelumnya. Jadi kegiatan inti ini terletak pada supervisor mengamati guru di kelas yang sedang mengajar, begitu. Jadi guru mengajar di kelas, supervisor membawa instrumennya, kemudian mengisi instrumen tersebut berdasarkan apa yang dilihat oleh supervisor di kelas ketika guru mengajar itu. Nah, setelah kegiatan mengajar selesai, maka kita bisa masuk ke kegiatan yang terakhir, yaitu pasca kegiatan, di mana di sini setelah supervisor mengisi dokumen tadi, instrumen tadi, maka supervisor mempunyai tugas untuk menganalisis data yang sudah dia kumpulkan. Setelah data ini dianalisis, supervisor punya bahan untuk diberikan kepada guru berupa umpan balik begitu, atau feedback yang biasa dipahami bersama. Feedback ini diberikan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. Nah, poin pentingnya di proses supervisi secara keseluruhan adalah di bagian yang ini teman-teman, yaitu guru memperbaiki dirinya berdasarkan feedback yang diberikan oleh supervisor atau berdasarkan hasil supervisinya yang telah dilakukan antara supervisor dan guru tadi. Ketika guru memperbaiki dirinya, maka proses supervisi ini berjalan dengan baik. Kalau tidak guru hanya menerima feedback saja dari supervisor tanpa dia berusaha memperbaiki dirinya, maka proses supervisi ini sebenarnya sia-sia. Bisa kita sebut sia-sia, atau guru hanya mengikuti proses administratifnya saja. Jadi kita sebagai calon guru harus tahu bahwa proses supervisi ini akan berjalan dengan baik ketika kita menerima masukan dari supervisor dan memperbaiki diri kita guna meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Begitu. Itu 3 bagian besar pada langkah-langkah supervisi teman-teman. Mudah diingat, dan yang paling penting tadi ya, bahwa guru harus memperbaiki dirinya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yang mau kita bahas pada episode kali ini, yaitu jenis supervisi berdasarkan prosesnya teman-teman. Ada 5 jenis supervisi berdasarkan prosesnya, yaitu pertama supervisi yang preventif, supervisi korektif, supervisi konstruktif, supervisi kreatif, dan supervisi kooperatif. Semuanya KKKK ya, 5K. Nah, 5 jenis ini teman-teman sebenarnya sudah sangat jelas dari namanya ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah supervisi preventif. Seperti namanya, preventif, maka supervisi ini bermaksud untuk mencegah kesalahan yang terjadi pada guru. Supervisor akan memberikan masukan, arahan kepada guru sebelum
guru itu melakukan kesalahan. Begitu sih, jadi preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan. Yang kedua adalah supervisi korektif. Korektif di sini artinya adalah mengoreksi, artinya supervisor hanya mencari kesalahan pada guru. Atau mungkin kita sudah pernah bahas sebelumnya juga bahwa ini termasuk supervisi tradisional, di mana supervisor hanya mencari-cari kesalahan begitu. Selanjutnya adalah supervisi konstruktif, di mana supervisi ini artinya adalah supervisi yang membangun ya. Jadi supervisor itu memberikan masukan-masukan yang membangun, yang bisa meningkatkan performanya guru tadi. Jadi maka disebut dengan supervisi konstruktif. Kemudian yang keempat ada supervisi kreatif. Di sini lebih kepada supervisor memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada guru. Penghargaannya bisa berupa material maupun non-material. Kalau non-material mungkin bisa berupa kalimat-kalimat positif yang atau berupa misal guru the best of the month gitu, kemudian dipampang di sekolah begitu misalnya. Dan yang terakhir adalah supervisi kooperatif. Kooperatif artinya kerjasama, artinya supervisi ini adalah supervisor akan selalu berusaha mengajak bekerja sama guru dalam melakukan proses supervisinya. Itu teman-teman, ada 5 jenis supervisi berdasarkan prosesnya. Nah, di sini teman-teman yang perlu diketahui bersama bahwa jenis-jenis seperti ini itu jangan pernah dipikirkan menjadi satu bagian saja. Jadi kalau supervisi preventif ya preventif aja, enggak. Kita bisa menggabungkan dalam proses supervisi itu bisa menggabungkan beberapa jenis ini. Jadi misal preventif digabung dengan konstruktif. Jadi kita mencegah tapi kita juga memberikan masukan yang membangun kepada guru. Jadi jangan dibayangkan bahwa oke, korektif aja gitu, jenis supervisinya korektif aja. Tapi kita bisa menggabungkan, misal supervisinya korektif, tapi kita memberikan reward juga. Jadi bisa digabung teman-teman. Contohnya misal supervisi korektif, yaitu supervisor itu mencari kesalahan, tapi dia gabung dengan supervisi kreatif, di mana supervisor memberikan reward juga. Itu perlu punya pandangan seperti itu. Jadi ini bukan satu jenis yang hanya satu-satu gitu, tapi kita bisa menggabungnya supaya menjadi supervisi yang menyeluruh. Jadi tidak hanya pada satu bagian, tapi kita bisa menemukan supervisi yang terbaik begitu. Pada akhirnya adalah supervisi meningkatkan proses pembelajaran di kelas secara spesifik, kemudian meningkatkan proses pembelajaran di sekolah secara luas begitu. Artinya kurikulumnya juga bisa menjadi lebih baik dari proses perbaikan yang dilakukan guru di kelas, walaupun perbaikannya itu adalah perbaikan yang kecil, tapi bisa meningkatkan kurikulum, memperbaiki kurikulum secara menyeluruh di satu sekolah. Itu teman-teman yang kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa mencermati dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.